Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Sobat penggerak, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, saya Lili Handayani dari SD Negeri Mangunharjo 4, CGP Angkatan 11, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Sobat penggerak, berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus mempunyai kemampuan dalam menciptakan serta mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan konsep inti sebagai berikut. Yang pertama, disiplin positif. Kedua, motivasi perilaku manusia. Ketiga, posisi kontrol restitusi. Keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, untuk menghindari hukuman dan rasa ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sobat penggerak, selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Terdapat 5 posisi kontrol restitusi, yaitu 1. Guru sebagai penghukum. 2. Guru sebagai pembuat rasa bersalah. 3. Guru sebagai teman. 4. Guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai seorang manajer. Sebagai seorang manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid untuk menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Selanjutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Seorang guru mempunyai peran penting dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami serta harus diterapkan di lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi meliputi 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. Serta yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sobat penggerak, segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah sebuah proses dari pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna pada murid atau anak untuk memunculkan
motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Sobat penggerak, selanjutnya adalah keterkaitan antar materi. Adapun keterkaitan antar materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu yang pertama filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua nilai dan peran guru penggerak, dan yang ketiga visi guru penggerak. Yang pertama adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Hubungan antara budaya positif dan nilai dan peran guru penggerak adalah bahwa budaya positif akan terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Selain itu, guru juga harus memiliki peran sebagai penggerak dalam membangun budaya positif di lingkungannya. Yang ketiga adalah nilai atau visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar tercipta sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Sobat penggerak, selanjutnya adalah refleksi. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Jawaban saya adalah pemahaman. Saya telah memahami konsep inti dari modul 1.4 tentang budaya positif. Pemahaman ini akan saya implementasikan dalam lingkungan sekolah serta akan saya imbaskan kepada rekan guru lain. Adapun hal yang menarik dan di luar dugaan adalah adanya keterkaitan langsung antara budaya positif dengan peningkatan kesejahteraan mental, emosional, dan perubahan sikap murid. Pertanyaan selanjutnya adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Jawaban saya adalah, adapun perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan dalam menangani murid selama ini adalah kurang tepat. Seharusnya saya berperan sebagai manajer yang menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan ketiga adalah, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Jawaban saya adalah saya menangani siswa yang sering terlambat datang ke sekolah menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Pertanyaan keempat adalah bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Jawaban saya merasa senang karena saya dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani persoalan dan menjadikan murid mampu belajar dari kesalahan yang telah diperbuat. Pertanyaan kelima adalah, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah munculnya motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif setelah mendapatkan pendampingan menggunakan segitiga restitusi. Dan hal yang harus diperbaiki adalah saya harus selalu memposisikan diri saya sebagai manajer dalam menangani persoalan.
Pertanyaan selanjutnya adalah, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Pada saat itu saya merasa bersalah karena harus memberi hukuman jika anak berbuat kesalahan. Namun, setelah mempelajari budaya positif, saya menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya tentu amat senang karena saya mulai menyadari pentingnya komunikasi efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab serta percaya diri pada murid. Pertanyaan selanjutnya adalah, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah melakukannya, namun hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Jawaban saya adalah, hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan dalam kelas atau di sekolah saja, melainkan juga harus dilakukan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter sehingga melekat pada diri anak dimanapun berada. Sobat penggerak, demikianlah paparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Semoga menginspirasi bagi kita semua, senantiasa bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.